Hai, Oh, halo, apa kabar? halo Rafael. Halo, baik, puji Tuhan, baik nih. Apa kabar juga nih Jakarta Konser? Baik, alhamdulillah. Wah, Iya, cepet banget udah 10 tahun ya. iya nih, puji Tuhan, nggak berasa. Jujur gue dulu Smash Blast di tahun 2012 Oh sama teman. serius? Oh Iya, gitu. sayangnya, Aduh. sayangnya dulu belum sempat ngeliat live performance-nya Smash. Ya, Iya, iya, baru iya. kesempatan ngeliat itu tahun lalu yang di acara festival Heeh. ya, Di festival mana tuh? yang di Senayan. Oh ya, 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 ya. Yang, Lihat Smash performance live. iya, iya, iya. Cuma lihat di TV. Lihat di TV. Dan sekarang I feel so blessed because I have a chance to interview with the leader of Smash. Wow, nggak, bukan leader lah. Semuanya Ya, juga sama. ya oke. Gimana selama ini work from home-nya? Selama ini kita udah masuk ke minggu keberapa? Minggu ketiga ya kalau nggak salah ya ini ya. Em, Awalnya sempet bingung sih harus ngapain ini di rumah. Jadi kaget juga karena kan kerjaanku tuh sepertinya boleh dibilang kayak mobile di luar rumah, nggak bisa dikerjain di dalam rumah gitu. Sedangkan sekarang harus mengikuti anjuran pemerintah harus di rumah aja semuanya. Pertama agak agak bingung, agak bosan, tapi lama kelamaan akhirnya otak nih muter nih, kreativitas kita masing-masing pasti yang di rumah aja pasti muter ini harus ngapain, ini harus ngapain. Akhirnya tercetus ide-ide kayak collab sama teman-teman penyanyi yang lain gitu. Terus ada beberapa project juga yang apa ya, yang tadinya nggak pernah kepikiran akhirnya kepikiran gitu. Terus mikir ntar abis beres corona ini ngapain gitu. Jadi lebih kreatif aja gitu pasti setiap orang di rumah itu karena uh, ya ya menuntut semua orang pasti akan berpikir ini gue harus ngapain gitu. Iya gak sih? Ya, Iya, kita mulai aja langsung ya interview ya. boleh. Pertanyaan pertama dari Smash Blast. Uh, Setelah sempat vakum, Mm-mm. uh, ide siapa sih yang pertama kali bermunculan? Kita comeback yuk, kita comeback. Siapa sih yang pertama kali ide tersebut? Mm. Sebetulnya yang nggak ada yang salah satu orang yang mencetuskan ide, yuk kita ngumpul lagi, kita bikin sesuatu lagi, nggak ada sih dari salah satu kita. Tapi karena memang selama kita lagi vakum pun juga kita masih tetap komunikasi jalan gitu. Kita ada kayak grup chat juga ada. Jadi setiap ya entah ngobrol yang penting dan nggak penting juga pasti selalu kita obrolin. Dan pada saat itu juga kayak uh, kita kayak mungkin apa ya, ya itu dibilang aku kan selalu bilang kayak Smash itu adalah rumah kita kan. Jadi kayak uh, kita tuh kayak bersepakat kayak kita balik yuk pulang ke rumah gitu. Istilahnya kayak nyokap udah nunggu ini gitu. Kayak ya kayak Smash Blast sudah pada nungguin nih. Kita udah lumayan lama kita nggak bikin apa-apa. Kita mungkin waktunya buat ngumpul lagi. Akhirnya kita bersepakat untuk ngumpul lagi pada saat waktu itu yang kita keluarin single yang Fenomena. Itu pertama kali yang memang kita akhirnya yuk kita bareng-bareng lagi, kita ngumpul lagi, kita bikin satu karya lagi gitu. Jadi kita semua dari obrolan yang nggak ada hubungannya sama kerjaan akhirnya nyangkut pautnya ke kerjaan dan tercetuslah ya udah yuk kita ngumpul lagi gitu. Dan ada orang yang maksudnya ada seseorang yang mau mewadahi uh, ide kita berenam waktu itu. Jadi ya udah apa salahnya kita bikin lagi gitu. So bermulai dari grup chat yang Iya. okay, the apa ya awesome awesome ya. Iya. Okay. So the next question, sebelum kalian memutuskan untuk comeback nih ya, uh,
kalian ada berpikiran tentang kayak itu Smash bakal booming lagi nggak ya kayak dulu-dulu gitu? Ada nggak sih pikiran negatif lah ya kayak gitu? Sebetulnya dari semenjak awal kita berdiri pun juga kita selalu mindset kita bertuju juga kita jangan punya ekspektasi yang sangat tinggi gitu. Karena kalau kita punya ekspektasi yang sangat tinggi, kita apa ya? Kita takutnya kecewa, tidak sesuai dengan ekspektasi, kita kecewa, kita stres, dan akhirnya kita nggak mau berkarya lagi. Itu sebenarnya yang bahaya banget ya. Jadi kemarin pun juga ketika kita memutuskan untuk kayak yuk balik lagi, jadi kayak nothing tulus aja. Kita bikin sesuatu dengan ketulusan hati, dengan sungguh-sungguh gitu. Uh, Bertujuan untuk menghibur Smash Blast dan syukur diterima sama penikmat musik lain selain Smash Blast. Kalau nggak pun juga istilahnya tujuan baik kita untuk mengobati kekangenan Smash Blast. Ya semua niat baik pasti akan ada hasilnya lah gitu. Jadi setiap apapun yang kita kerjain kita nggak akan berekspektasi punya harapan pengen begini, tapi kayak kita fokus aja untuk kerjain ini supaya hasilnya maksimal. Kalau hasilnya maksimal juga pasti banyak yang menerimanya lah gitu sih. Itu perbedaan apa sih Smash yang 2010 lalu sama Smash yang tahun-tahun kemarin? Yang sekarang ya. Ya mungkin yang paling signifikan yang terlihat ya sekarang, dulu kan kita bertujuh, sekarang berlima gitu. Apa ya? Tapi kita masih punya tetap semangat yang sama gitu. Cuman mungkin keadaan aja yang berbeda gitu. Tapi untungnya puji Tuhan kita satu sama lain dengan member-member yang tidak bergabung di project ini pun juga kita masih berhubungan baik gitu. Ya perbedaannya apalagi ya usia paling ya. Usia terus dari konsep lagu juga mungkin kita lebih banyak kontribusi. Kalau sekarang, dulu mungkin kalau misalnya dikasih lagu cuman ya udah ayo kita nyanyi seperti ini, tapi sekarang kita dikasih kesempatan kayak setelah beres recording ditanya satu persatu gimana nih hasilnya, kalian suka atau enggak, ada masukan ini itu, terus dari semuanya pun juga kita terlibat dalam setiap project apapun itu, kita boleh untuk memberi masukan. Bedanya paling di situ. Jadi kayak rasa memilikinya lebih lagi sih kalau sekarang. Dulu kan kayak istilahnya ya udah gue kerja gitu, tapi gue nggak mikirin konsepnya ini akan seperti apa, karena mungkin dulu pun juga dengan jadwal yang sangat padat, nggak, jadi kayak udah capek gitu sama kerjaan, jadi kita nggak sempat memikirkan tentang konsep dan lain hal. Nah sekarang tuh lebih kayak bisa kekeluargaannya lebih berasa lagi sih. Okay. So we talk about collaboration. Okay. Sebelum comeback kan pasti Smash sudah mempersiapkan beberapa lagu lah ya untuk album kedepannya. Terus first singlenya itu jadi milikku kan, benar? Ya. Kenapa memilih Om Leo sebagai the next collaboration? Om Leo ini juga satu kolaborasi yang nggak pernah kita bayangkan gitu. Setiap project tuh banyak banget, boleh dibilang surprise buat kita, buat anak-anak Smash tuh surprise gitu. Jadi kayak kemarin juga kita begitu kita ada niatan untuk comeback, terus kita sebelum mempersiapkan single ini, kita tuh kayak ngobrol-ngobrol, kita harus ngapain dulu nih, kita sebelum kita bikin satu karya ini kita ngapain dulu ya. Akhirnya waktu itu manajemen kita kenal sama Om Leo, dan sekarang juga Om Leo juga sedang sangat-sangat sibuk dengan berkaraoke-nya gitu. Itu yang apa ya, yang sekarang banyak orang cari, dan kita akhirnya duduk bareng sama Om Leo, apa ya yang bisa kita bikin bareng-bareng ya. Terus akhirnya ada salah satu festival musik waktu itu di Jakarta juga. Akhirnya Om Leo ngajak, yuk kita coba nih tes kita perform bareng gitu katanya. Kita perform bareng. Akhirnya puji Tuhan waktu itu pecah banget. Om Leo pun juga sampai kayak gila, gue gak nyangka gitu.
wah gila sih, ini kita harus bikin sesuatu, ini kita harus bikin sesuatu. Dari situ sih idenya munculnya. Dan ya kita 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 berlima bilang kayak ya kenapa enggak ya, ayo aja, seru seru banget. Karena yang kita rasain berkolaborasi dengan Om Leo tuh ketika kita perform tuh yang ada bawaannya have fun di atas panggung tuh, santai gitu, nggak ada beban untuk yang seperti apa. Kita bertujuan untuk menghibur, sing along, karaoke bareng. Makanya kan single Jadi Milikku ini juga bertujuan supaya orang-orang bisa nyanyi bareng gitu gitu sih. Oke. Kira-kira udah ada plan atau something like next collaboration itu bakal ngegandeng siapa sih Smash setelah jadi milikku? So far belum ada omongan ke situ sih. Cuma memang rencananya tuh project kolaborasi ini akan terus berjalan sih harusnya. Dari kemarin kemarin juga sempat kita sebelum keluarin single Jadi Milikku juga, gimana ya kalau misalnya kita setiap single kita misalnya kan kalau kemarin Smash X Om Leo gitu, nanti mungkin single berikutnya Smash X siapa gitu, karena kan sekarang lagi musim banget tuh yang ini X ini X ini X ini gitu. Tapi untuk musisinya siapa yang bakal kita ajak kolaborasi, kita belum sampai ke tahap memilih musisi itu. Jadi baru ada idenya apa dengan tema untuk berkolaborasi itu ya, mungkin next single juga akan ada kolaborasi, tapi belum tahu sih sama siapa. Mungkin international artist mungkin. Wah, mungkin sih, nggak ada yang nggak mungkin kan sebenarnya. Ya doain aja lah, semoga ada apa ya, ada jalan untuk ada akses untuk kita bisa berkolaborasi sama artis dari skala internasional gitu. Ya, kalian nyangka nggak sih kayak bisa bertahan 10 tahun sedangkan boyband yang lain tuh kayak cuman nggak ada setahun, 2 tahun. Apa ya, kita juga sangat menyayangkan sih waktu itu sebenarnya terbayangnya girl band dan boy band ini bukan satu era yang hanya sesaat sih. Kita berpikirnya pengennya tuh kayak kita tuh long last gitu sampai sekarang juga teman-teman. Tapi mungkin ternyata ya pilihan hidup orang pasti berbeda-beda. Mungkin ada tujuan dan maksud lain dengan membubarkannya grup tersebut. Tapi kalau kita pribadi sih komitmen dari dulu juga kita semua seneng sama dunia musik ini, kita seneng sama dunia entertain ini. Ya mau bagaimana caranya kita harus bisa fight untuk mempertahankan eksistensi kita sebagai musisi gitu. Jadi kayak kita tuh sekarang pengen memperjuangkan bahwa musik boyband ini adalah salah satu genre musik di Indonesia, bukan hanya sekedar musim, tapi pengen masuk kayak genre pop dance nih tuh pengen ada di dunia musik Indonesia gitu. Jadi orang nanti kalau misalnya pengen ngedengerin musik pop dance, ya nyarinya either boy band atau girl band gitu. Ya mudah-mudahan who knows, ntar setelah kita balik ini ada bermunculan boy band baru, girl band baru, tapi dengan konsep yang matang gitu, nggak cuman apa ya, karena waktu itu musimnya boy band girl band akhirnya asal aja yuk kita bikin yuk, pasti orang-orang juga akan menerima kita gitu. Tapi sekarang ya mudah-mudahan akan bermunculan lagi tapi dengan konsep yang sangat matang gitu. Oke. Rencana Smash ke depannya kira-kira apa sih, kayak bakal bikin album baru kah atau membuat solo konser Indonesian tour? Boleh dong dibikinin nama Jakarta Konser. Apa rencananya sih kita terdekat tuh kemarin sebelum ada pandemik COVID-19 ini, sebenarnya kita sudah punya rencana untuk membuat satu mini album gitu. Karena apa ya? Karena memang dari kemarin single Jadi Milikku ini kita benar-benar udah mengeluarkan energi kita masing-masing tuh
mengembalikan energi kita seperti waktu saat kita pertama kali muncul tuh udah berasa banget gitu. Jadi kayak sayang banget kalau cuman ngelempar satu single gitu. Akhirnya manajemen dan label pun juga bersepakat kayak yuk kita bikin mini album untuk di tahun 2020 ini. Tapi kan sekarang keadaannya sedang seperti ini, tapi ya mudah-mudahan lah semuanya beres, akhirnya kita juga bisa menyelesaikan project mini album ini. So, the last question, so sadly, it is the last question for you. Apa wish Rafael dan teman-teman Smash di hari jadinya Smash ke 10 tahun ini? Wish-nya yang pasti kita semua sehat-sehat, Smash, semua anggota Smash, tim Smash, dan Smash Blast semua sehat-sehat, dan supaya kita bisa tetap berkarya gitu. Doakan kita semuanya supaya kita bisa tetap punya hati yang tulus untuk mengeluarkan ide-ide dalam bentuk karya, entah itu musik atau yang lainnya gitu. Semoga juga kita semakin kompak gitu untuk menggebrak lagi dunia musik Indonesia. Karena apa ya, 10 tahun bukan waktu yang singkat untuk kita banyak belajar gitu, untuk kita mengenal banyak orang, dan salah satunya yang bikin kita sangat bersyukur dengan kita bergabung di Smash ini, kita bisa kenal dengan semua Smash Blast di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia gitu. Itu yang benar-benar kita selalu berterima kasih kita bisa menginspirasi banyak orang gitu. Kemarin juga sempat ada beberapa dari kita mengumpulkan cerita-cerita yang katanya makanya sekarang juga kita ngeluarin hashtag di umur kita yang 1 dekade ini, ada gara-gara Smash, ada suka Smash gitu. Ternyata banyak banget gara-gara Smash akhirnya aku yang nggak mau sekolah lagi bisa sekolah lagi gitu. Gara-gara Smash aku yang tadinya sedih dibully di sekolah, aku jadi berani nggak pernah mikirin lagi, nggak sedih-sedih lagi. Itu yang bikin kita sangat-sangat terharu. Jadi doain semoga kita bisa tetap konsisten, bisa tetap menampilkan karya-karya yang terbaik. Itu aja sih. Inspirasi buat kalian itu ya. Iya. Kita tunggu karya-karya dari Smash terbaru. Siap. Terima kasih banyak. Iya. Boleh nyanyi sedikit gak untuk sedikit? Boleh. Tadi aku di brief sama manajemen katanya aku harus mempersiapkan -1, tapi nggak. Ya, ini gimana? Aku nyanyi satu penggalan lagu aja atau gimana? Kalau bisa full mungkin tidak. Boleh. Buat Jakarta konser apa yang enggak? Thank you. Next dari Jakarta konser, tadinya sebenarnya mau datengin siapa nih? Seharusnya kalau nggak ada corona. Seharusnya hari ini kita punya fan meeting Korea artis. Sempat interview mereka. Tapi hari ini harusnya 10 April. Wow, sayang sekali ya. Memang nggak bisa diprediksi sih keadaan sebenarnya. Mudah-mudahan bisa kembali pulih lah ya. Kita bisa nonton konser-konser seru lagi pastinya. Hype so much. Iya. Oke, aku nyanyiin I Heart You kali ya. Let's sing it together. Dengar nggak sih? Kedengeran musiknya? Yes, we can hear. Kenapa hatiku cenut-cenut tiap ada kamu, selalu pelukku menetes tiap dekat kamu. Kenapa salah tingkah tiap kau tatap aku, selalu diriku malu tiap kau puji aku. Kenapa lidahku keluh tiap kau panggil aku, selalu merindu romaku tiap kau sentuh aku. Kenapa otakku beku tiap memikirkanmu, selalu tubuhku lunglai tiap kau bisikan cinta. You know me so well, girl, I need you.
need you. Girl, I love you. Girl, I heard you. Tahukah kamu saat kita pertama jumpa, hatiku berkata padamu ada yang berbeda. Tahukah sejak kita sering jalan bersama, tiap jam menit detikku hanya ingin berdua. Tahukah kamu, ku takkan pernah lupa saat kau bilang punya rasa yang sama. Ku tak menyangka aku bahagia, ingin ku peluk dunia. Kau izinkan aku untuk dapat rasakan cinta. You know me so well. Girl, I need you. Girl, I love you. Girl, I heart you. I know you so well. Girl, I need you. Girl, I love you. Girl, I heard you. Hatiku rasakan cinta yang buat kesalah tingkah. And you so well, you know me so well. You heard me, girl, I heard you. I need you, I love you. I need you, I love you. I heard you, baby. You know me so well. Girl, I need you. Girl, I love you. I need a love, I heard you, baby. You know me so well. Girl, I need you. Girl, I love you. Girl, I heard you. I know you so well. Girl, I need you. Girl, I love you. Girl, I heard you. Tak ada yang bisa memisahkan cinta. Waktu pun takkan tega. Kau dan aku bersama selamanya. Thank you. Thank you. Terima kasih ya Jakarta Konser. Semoga bisa bikin konser-konser yang spektakuler di Jakarta. Jangan lupa kalau misalnya butuh opening act, jangan lupa calling Smash ya. Terima kasih ya. Terima kasih, sehat-sehat semuanya. Terima kasih yang udah gabung di live Instagramnya Jakarta Konser juga. Sampai ketemu, sehat-sehat semuanya. Dah.